Apa itu insert tensor dan kapan bagus digunakan? Insert tensor adalah metode pengurutan yang bekerja dengan cara mengambil satu elemen, kemudian menyisipkannya pada posisi yang tepat di bagian data yang sudah terurut. Kapan bagus digunakan? Bagus digunakan untuk data yang berjumlah kecil atau data yang sudah hampir terurut, karena proses pengurutannya itu lebih cepat pada kondisi tersebut. Apa itu selection sort dan kapan bagus digunakan? Selection sort bekerja dengan cara mencari nilai terkecil, kemudian menukarnya dengan elemen pertama yang belum terurut. Dan kapan bagus digunakan? Bagus digunakan untuk data yang berjumlah kecil ketika ingin mengurangi jumlah pertukaran swap selama proses pengurutan. Apa itu bubble sort dan kapan bagus digunakan? Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Kapan bagus digunakan? Bagus digunakan untuk pembelajaran atau mengurutkan data yang sangat sedikit karena algoritmanya sederhana dan mudah dipahami. Apa kelebihan dan kekurangan dari insert tensor? Kelebihannya itu cepat untuk data kecil atau hampir terurut, mudah dipahami dan diimplementasikan, dan tidak memerlukan memori tambahan. Kekurangannya itu lambat untuk data yang besar, banyak pergeseran elemen jika data teracak. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari selection sort? Kelebihannya itu jumlah pertukarannya sedikit, algoritmanya sederhana dan mudah dipahami, dan tidak memerlukan memori tambahan. Kekurangannya itu tetap banyak melakukan perbandingan, kurang efisiensi untuk data yang besar. Sekarang apa kelebihan dan kekurangan dari bubble sort? Kelebihannya itu sangat mudah dipelajari dan diimplementasikan dan cocok untuk data yang sedikit. Kekurangannya itu banyak melakukan pertukaran data, paling lambat untuk data yang besar. Sekarang perbedaan insert tensor, selection sort, dan bubble sort. Insert tensor itu mengurutkan data dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang benar pada bagian data yang sudah terurut. Selection sort itu mengurutkan data dengan mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang benar. Selanjutnya untuk bubble sort, mengurutkan data dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah hingga semua data terurut. Jadi yang pertama saya akan mengurutkan data menggunakan bubble sort. Bubble sort sendiri itu adalah program menyortir data secara bersebelahan dengan berulang-ulang. Jadi ini contoh program bubble sort untuk penyortinannya. Jadi yang pertama itu kita memasukkan interman, lalu menambahkan interman variabel i dan j, lalu menambahkan inter array itu i sama dengan nilainya itu 5, 10, 3, 7, 12, 4, 6, 15, dan 1. Baru kita menambahkan inter nilainya itu sama dengan 9, itu jumlah maksimal untuk memasukkan data atau mengurutkannya. Lalu kita mengeluarkan data sebelum disortir menggunakan bubble sort. Dan sort n itu adalah tanda spasi untuk nilainya. Lalu menggunakan perulangan for, yaitu i sama dengan 0, i nil sama i plus sama count array i. Count tanda kutip array sama dengan i. Itu tanda kutip gunanya untuk memberi jarak untuk nilainya. Setelah sudah, kita akan membuat program bubble sortnya dengan yang di bawah ini, atau untuk menyortir datanya, yaitu kita menggunakan variabel intent titik koma for i sama dengan 0 titik koma i sama dengan nil titik koma i plus sama for j sama dengan i tambah 1j nil titik koma j plus sama if r itu array i sama dengan rj
baru tem sama dengan array i, titik koma, baru array i sama dengan array y, lalu array y sama dengan tem. Ketika sudah membuat programnya, kita akan membuat program untuk menampilkan data setelah sorting menggunakan bubble sort. Berikut setelah data disortir dengan bubble sort, for i sama dengan 0, i nil titik koma i plus plus tutup kurung kurawat quad titik koma r i sama dengan spasi. Kalau sudah, kita langsung run saja, maka hasilnya akan begini. Yang pertama itu data sebelum disorting dengan bubble sort itu 5, 10, 3, 7, 12, 6, 4, 15, dan 1. Dan data setelah disorting itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, dan 15. Jadi data yang pertama itu belum terurut atau masih berantakan ya, dan setelah disorting itu dia akan teratur mulai dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya itu program selection sort. Bedanya bubble sort dan selection sort ini, kan kalau selection sort itu mengurutkan data dengan mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, kemudian menukarnya ke posisi yang benar. Sedangkan bubble sort itu kan mengurutkan data yang paling kecil. Sedangkan bubble sort itu mengurutkan data dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, lalu menukarnya jika urutannya salah hingga semua data terurut. Jadi ini program untuk selection sort untuk pengurutan datanya. Di sini kita masukkan saja langsung enter main, lalu ia masuk data 50, simpan. Lalu kita memasukkan banyak bilangan itu. Jadi code tanda kutip masukkan banyak bilangan sama dengan tanda kutip titik koma, baru chain sama dengan masuk. Lalu kita menggunakan fungsi perulangan for, yaitu yang di sini, for i sama dengan 0 titik koma 1 masuk titik koma 1 plus plus, baru chain data i untuk mengeluarkan data i. Setelah sudah, baru kita membuat program untuk selection sortnya, yaitu for i sama dengan 0 titik i koma 1 sama dengan masuk titik koma 1 plus plus, sama for a sama dengan i tambah i titik koma a masuk sama dengan a plus plus, kurung kurawal buka if data dalam kurung 1 sama dengan data sama a, kurung kurawal buka if data lebih dari data a, kurang lebih dari data a. Lalu simpan dengan data i, baru data i sama dengan data a titik koma, baru data a sama dengan simpan titik koma. Jika sudah membuat program selection sortnya, baru kita di sini membuat program untuk menampilkan hasil data yang telah disorting. Itu code n titik kurung itu n itu untuk n itu fungsinya untuk memberi spasi pada elemen data. Lalu code sama dengan hasil pengurutan data, lalu for i sama dengan 0 titik koma 1 masuk titik koma i plus plus, lalu code data i sama dengan t. Ini t sama dengan fungsinya sama dengan n untuk menyediakan jeda untuk pengurutan datanya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung run saja dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama kita masukkan bilangan, contoh itu 10, lalu enter.
Masukkan elemen bilangannya itu 10, 22, 99, 15, 25, 30 dan 33, baru 56 dan 44, lalu enter. Dan ini hasil pengurutan datanya itu 10, 15, 22, 25, 30, 33, 44, 56, 78 dan 99. Dan ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini program untuk pengurutan seleksi unsur. Setelah seleksi unsur, selanjutnya itu adalah insert unsur. Bedanya dari seleksi unsur dan bubble unsur itu, insert unsur itu adalah mengurutkan data dengan menyisipkan setiap elemen ke posisi yang benar pada bagian data yang sudah terurut. Jadi ini program untuk insert unsur. Yang pertama itu in i, j, k, k, titik koma. Lalu in r tutup kurung sama dengan 5, 10, 3, 7, 12, 6, 4, 15 dan 2, 15 dan 1 tutup kurung titik koma, lalu in nilai, nilainya itu sama dengan 9 titik koma, lalu count titik 2 data sebelum disortir dengan insertion sort n. Insertion sort n itu sama seperti yang lain sebagai penjeda atau jeda untuk datanya. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu for i sama dengan 0, titik koma i sama dengan nilai titik koma i plus plus. Lalu quote titik 2 baru titik 2, lalu array sama dengan i titik koma, lalu quote n. Di sini kita menggunakan perulangan for i sama dengan 1 titik koma i sama dengan nilai titik koma i plus plus. Perulangan dimulai dari indeks 1 hingga nil min 1 nil adalah jumlah total elemen dalam arraynya. Lalu k sama dengan array i titik koma itu elemen pada indeks i disimpan ke dalam variabel k. Baru j sama dengan i min 1 titik koma sama dengan titik 1, j sama dengan i min 1 titik koma sebagai variabel j digunakan untuk melacak indeks elemen di sebelah kiri k yang sudah terurut. Selanjutnya itu pergerakan elemen, while j sama dengan 0 dan array j sama dengan k untuk memeriksa apakah kita belum mencapai ujung kiri array dan apakah elemen di sebelah kiri lebih besar dari nilai k. Array j sama dengan k, lalu rj tambah 1 sama dengan array j. Jika kondisi terpenuhi, nilai yang lebih besar digeser satu posisi ke kanan. Ini memberikan ruang bagi k. Lalu j titik koma dikurangi agar sistem bisa memeriksa elemen di sebelah kirinya lagi pada iterasi berikutnya. Selanjutnya itulah penempatan elemen k, yaitu rj tambah 1 sama dengan k titik koma, baru menampilkan hasil sortingnya, yaitu quote titik 2 data setelah disortnya dengan insertion sort n sama dengan tadi. N itu fungsinya untuk memberi jeda atau spasi untuk datanya. Lalu for i sama dengan 0 titik koma i sama dengan nil titik koma sama dengan i plus plus. Baru quote titik 2 baru array sama dengan i titik koma, lalu quote sama dengan n.
Bagian ini berfungsi untuk mencetak semua elemen array yang sekarang sudah berurutan dari terkecil hingga terbesar, yaitu ascending ke layar menggunakan perulangan dari indeks 0 sampai nil-1. Selanjutnya itu langsung kita run saja. Setelah di run, nah data sebelum sorted dalam insert sort itu masih berantakan. Contohnya itu 5, 10, 3, 7, 12, 6, 4, 15, dan 1. Dan data setelah disortir dengan insert sort itu sudah dirapikan, sudah diurutkan juga dari terkecil hingga terbesar itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, dan 15. Jadi kesimpulannya itu, bubble sort mudah dipahami dan cocok untuk data yang kecil, tetapi kurang efisiensi untuk data yang besar. Sedangkan selection sort itu sederhana dan memiliki sedikit pertukaran, namun kurang efisiensi untuk data yang besar. Untuk insertion sort itu lebih cocok untuk data yang kecil atau hampir terurut, tetapi kurang efektif untuk data yang cukup besar.